Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juli Safil Alfidin. Saya dari Prodi Ilmu Komputer. Baik, untuk selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu network interface dan coupling dalam membangun jaringan di komputer. Untuk yang pertama yaitu ada jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri itu adalah proses menghubungkan dua atau lebih perangkat komputasi seperti komputer, desktop, perangkat seluler, router, atau aplikasi untuk memungkinkan transmisi dan pertukaran informasi dan sumber daya. Dan itu semua tidak lepas dari pentingnya network interface dan coupling, karena komponen itu adalah komponen kunci dalam membangun jaringan yang efisien dan andal. Terus selanjutnya yaitu network interface. Network interface yaitu adalah perangkat keras yang menghubungkan komputer dengan jaringan. Ada dua tipe untuk network interface dan juga ada yang lainnya. Yang pertama ada internet card atau umum digunakan di jaringan lokal. Dan yang kedua wireless network adapter itu menghubungkan perangkat melalui WiFi. Ethernet card sendiri adalah komponen yang dipasang di setiap komputer yang terhubung ke jaringan melalui kabel Ethernet yang digunakan komputer untuk mengirim dan menerima paket. Sedangkan untuk WiFi adapter merupakan alat yang merupakan perangkat yang tidak memiliki fitur WiFi ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. WiFi adapter bekerja dengan mengubah sinyal data dari perangkat menjadi gelombang radio yang kemudian dikirim ke router atau access point. Dan fungsi dari keduanya sama, yaitu yang pertama mengelola pengiriman dan penerimaan data seperti yang saya sampaikan di atas tadi, dan juga mengubah data yang dari semulanya digital menjadi sinyal untuk bisa ditransmisikan. Lalu untuk memasang kabel sendiri, kita perlu menentukan kabel mana yang lebih tepat untuk kita gunakan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita perlukan dalam membangun jaringan komputer itu. Untuk yang pertama pertimbangan kecepatan dan bandwidth, lalu yang kedua jarak, terakhir untuk lingkungan. Untuk kecepatan dan bandwidth, fiber optik untuk kecepatan tinggi, jadi digunakan ketika jarak yang ditempuh itu terlalu jauh. Sedangkan untuk lingkungan sendiri, STPD lingkungan dengan banyak interferensi yang bisa digunakan. Dan fiber optik sendiri mampu mentransmisikan data dengan kecepatan yang sangat tinggi. Serat optik memiliki kapasitas bandwidth yang besar sehingga dapat mengirimkan data di jumlah besar dengan kecepatan gigabyte atau tera per detik. Banyak digunakan untuk keperluan yang sangat dan selanjutnya untuk cabling dalam jaringan komputer. Definisi cabling sendiri yaitu penggunaan kabel untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Kabel adalah serapan dari bahasa Belanda, kabel, atau dari bahasa Latin capulum, berarti tali, yang merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga memudahkan untuk mengenalkan dalam pengiriman data yang dibutuhkan. Dan dari semua itu banyak tipe-tipe kabel yang digunakan, antara lain seperti kabel UTP atau Unsulated Twisted Pair paling umum digunakan dan juga digunakan untuk internet. Lalu ada kabel STP atau Shielded Twisted Pair juga untuk mengurangi interferensi, tetapi harganya lebih mahal. Yang terakhir ada kabel fiber optik yang lebih baik lagi kualitasnya karena menggunakan cahaya untuk transmisi sangat cepat dan jaraknya sangat jauh. Makanya ini lebih banyak digunakan, tapi untuk pembeliannya juga agak mahal. Dan itu semua adalah jenis-jenis kabel yang digunakan untuk digunakan dalam sistem cabling. Lalu untuk memasang kabel sendiri, kita perlu menentukan kabel mana yang lebih tepat untuk kita gunakan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita perlukan dalam membangun jaringan komputer itu. Yang pertama pertimbangan kecepatan dan bandwidth, lalu yang kedua jarak, terakhir untuk lingkungan. Untuk kecepatan dan bandwidth,
fiber optik untuk kecepatan tinggi, jadi digunakan ketika jarak yang ditempuh itu terlalu jauh. Sedangkan untuk Lungguan sendiri, STPD Lungguan dengan banyak interferensi yang bisa digunakan, dan fiber optik sendiri mampu mentransmisikan data dengan kecepatan yang sangat tinggi. Serat optik memiliki kapasitas bandwidth yang besar sehingga dapat mengirimkan data dalam jumlah besar dengan kecepatan gigabyte atau tera per detik. Maka banyak digunakan untuk keperluan yang sangat perlu. Dan jika sudah ada kabel yang digunakan untuk menghubungkan, maka harus ada receiver atau penerimanya yang biasa kita sebut dengan konektor dan port. Untuk perannya sendiri, peran konektor itu menyediakan sambungan yang stabil antara kabel dan juga perangkat. Untuk kesimpulannya, kombinasi interface dan cabling itu sangat penting dilakukan dalam membangun sebuah jaringan, karena dengan kombinasi network interface dan cabling yang tepat dapat dipastikan jaringan itu berfungsi dengan baik dan efisien saat kita gunakan. Dan juga perlu diperhatikan untuk perkembangannya harus ada inovasi, karena dengan inovasi dan perkembangan itu dapat membangun perkembangan jaringan lebih baik ketika kita gunakan dan sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan. Terima kasih, itu sedikit penjelasan dari saya. Mungkin banyak penjelasan dari saya yang kurang atau tidak bisa dipahami, jadi kita jadikan untuk pembelajaran selanjutnya. Dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman atau yang pemirsa lihat, silahkan untuk dicari sendiri, karena di sini kita lebih mudah untuk mencari sesuatu lewat aplikasi atau lewat Google. Dimanfaatkan itu untuk kita selalu belajar dan berkembang lebih baik. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya